Dilihat dari strategi, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu exposition discovery learning dan yang kedua group individual learning atau roleplay dalam Himna Sanjaya 2008. Exposition learning adalah suatu pembelajaran di mana seorang guru langsung memberikan materi pembelajaran pada peserta didik mereka saat di kelas. Jadi peserta didik tersebut langsung tahu tentang materi yang diajarkan saat itu, sehingga murid harus mempunyai kesadaran yang baik tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan discovery learning adalah sebuah pembelajaran di mana seorang guru tidak secara langsung memberikan sebuah materi pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, guru akan menuntut peserta didik untuk menggali informasi dari stimulus yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Penggalian informasi ini tentunya berdasarkan dengan kapasitas pengetahuan yang ada dalam pemikiran peserta didik. Selanjutnya ada group learning. Group learning yaitu salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. IP ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Selanjutnya ada individual learning, yaitu metode pembelajaran yang menitik beratkan pada masing-masing individu dalam kegiatan pembelajaran. Adanya pembelajaran secara individual ini dikarenakan oleh tingkat kecerdasan siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya itu ada materi tentang pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, memuatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatan, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student centered approach. Dalam pendekatan ini, guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher centered approach. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Nah, adapun berbagai pendekatan dalam pembelajaran, yang pertama ada pendekatan individual. Pendekatan individual itu pendekatan individu yang secara langsung digunakan seorang pendidik kepada peserta didiknya untuk memecahkan kasus peserta didiknya. Yang kedua ada pendekatan kelompok. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh pendidik yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap sosial dan kesetiakawanan sosial peserta didik. Yang ketiga ada pendekatan bervariasi, yaitu pendekatan yang digunakan pendidik untuk memecahkan masalah yang berbeda bagi peserta didik yang menggunakan teknik pemecahan masalah. Yang keempat ada pendekatan edukatif, yaitu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Yang kelima ada pendekatan keagamaan, yang dimana digunakan untuk memahami agama dari berbagai yang dapat mendisiplin ilmu. Pendekatan ini penting karena agama dan ajarannya sangat kompleks. Yang keenam itu ada pendekatan kebermaknaan, yang dimana pendekatan ini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya, materi selanjutnya
dari dipaparkan tersebut, bagaimana sih cara kita sebagai calon guru nantinya menerapkan dalam konteks pendidikan modern tersebut. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada kelompok 7, telah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Adila Azara. Saya mewakili kelompok 4. Pertanyaan saya di sini, apakah model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik memiliki fungsi yang sama dan sesuai dalam proses pembelajaran? Mohon dijelaskan tanpa tekan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sebelumnya, pada kelompok 7 telah belajar karena saya perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, apa saja contoh-contoh strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang telah memberikan saya untuk bertanya. Saya Siti Nurhaliza Rima dari kelompok 4. Di sini saya bertanya, bagaimana cara memaksimalkan metode pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 7. Saya Madu Fitri, perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya, model pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mengizinkan saya memberikan pertanyaan. Dengan nama saya Maulida Indah dari kelompok 9 kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa? Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Tusara, perwakilan dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, apa contoh pendekatan edukatif yang bisa diterapkan oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari? Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 9. Mengapa penting bagi seorang guru untuk memahami berbagai model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran? Terima kasih. Baik, di sini saya Siti Nabila akan membahas pertanyaan dari kelompok 5. Model pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Jawabannya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ada beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan, tergantung pada tujuan dan materi yang ingin diajarkan. Ada model yang pertama itu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, model ini bisa diterapkan pada kegiatan diskusi kelompok, presentasi, atau membuat proyek bersama terkait topik tertentu seperti cerita pendek, puisi, atau analisis teks. Yang kedua ada model pembelajaran tematik. Dalam model ini berbagai topik dalam bahasa Indonesia seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dapat diintegrasikan dalam satu tema besar. Misalnya tema keberagaman budaya. Bisa mencakup materi membaca teks tentang budaya, menulis esai, serta berdiskusi tentang kebudayaan. Yang ketiga ada model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dengan model ini siswa dapat diajak untuk memecahkan masalah atau tantangan yang relevan dengan kehidupan nyata menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya mengerjakan tugas menulis esai atau artikel yang berhubungan dengan isu sosial, lingkungan, atau budaya. Yang keempat ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa dapat diberikan proyek untuk menulis karya tulis, membuat presentasi, atau menghasilkan karya kreatif lainnya. Dalam bahasa Indonesia, pembelajaran berbasis proyek juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Yang kelima ada model pembelajaran diferensiasi atau differentiated instruction. Dengan kemampuan siswa dalam bahasa Indonesia, model ini menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Yang keenam ada model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning. Model ini mengajak siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban secara mandiri atau kelompok. Dalam bahasa Indonesia, siswa dapat didorong untuk mengeksplorasi teks-teks sastra atau non-sastra untuk mengembangkan pemahaman lebih dalam. Apakah bisa diterima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu bagaimana cara menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Cara menentukannya itu dengan pertama identifikasi karakteristik siswa dengan kemampuan akademinya, yang dimana menilai tingkat pemahaman dan keterampilan siswa dalam mata pelajaran yang diajarkan. Apakah siswa itu mampu atau kuat dalam memahami pembelajaran tersebut. Yang kedua itu ada
pembelajaran diferensiasi. Yang keempat itu ada pertimbangkan kondisi kelas jumlah siswa. Dalam kelas besar, pembelajaran berbasis kelompok atau kooperatif bisa lebih efektif untuk memfasilitasi interaksi. Untuk kelas kecil, pendekatan yang lebih personal dan diskusi langsung bisa diterapkan. Yang kelima ada evaluasi dan refleksi. Setelah penerapan strategi, lakukan evaluasi untuk melihat apakah siswa melakukan pendekatan tersebut secara efektif atau sebaliknya. Yang contohnya itu seperti siswa yang menggunakan diagram visual atau podcast seperti itu. Apakah bisa diterima kelompok 6? Ya, bisa diterima. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Mengapa penting bagi seorang guru untuk memahami berbagai model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran? Penting bagi seorang guru karena 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Setiap siswa memiliki kebutuhan minat dan gaya belajar yang berbeda. Dengan menguasai berbagai pendekatan, guru dapat memilih model atau strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, dapat mengakomodasi keberagaman siswa. Siswa memiliki kecepatan, tingkat pemahaman, dan cara belajar yang berbeda. Dengan menggunakan berbagai model dan strategi, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih diferensiasi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Penggunaan metode dan teknik yang bervariasi dapat menciptakan suasana kelas yang lebih menarik dan dinamis. Yang keempat, dapat membantu mengatasi tantangan pembelajaran. Setiap kelas bisa menghadapi tantangan yang berbeda, seperti siswa yang kurang aktif, kesulitan dalam memahami materi, atau masalah disiplin. Dengan menguasai berbagai model dan metode, guru dapat dengan lebih mudah menyesuaikan pendekatan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang kelima, dapat menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana beberapa model pembelajaran seperti problem based learning, PBL, atau inquiry based learning menantang siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah nyata. Yang keenam, dapat memperkuat penguasaan materi, di mana menggunakan berbagai strategi atau teknik dapat membantu siswa memahami materi dari berbagai sudut pandang dengan cara yang lebih mendalam. Yang ketujuh, dapat mendorong pembelajaran mandiri. Beberapa model seperti blended learning atau fielded classroom mendorong siswa untuk belajar secara mandiri di luar kelas. Yang kedelapan, dapat meningkatkan hubungan antara guru dan siswa. Dengan memahami karakteristik siswa dan menggunakan pendekatan yang relevan, guru dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih personal dengan siswa. Yang sembilan, dapat menyesuaikan dengan pengembangan teknologi. Di era digital sekarang, penting bagi guru untuk menguasai model dan metode pembelajaran berbasis teknologi. Misalnya, gamifikasi, pembelajaran berbasis aplikasi, atau pembelajaran daring. Yang ke-10, dapat peningkatan profesionalisme guru. Dengan menguasai berbagai pendekatan, guru dapat terus mengembangkan keterampilan pedagogiknya dan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Apakah bisa diterima kelompok 9? Bisa. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa perbedaan model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran? Izin menjawab kelompok 3. Pendekatan dapat diartikan sebagai sudut pandang atau titik tolak terhadap proses pembelajaran. Sementara model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh guru. Apakah bisa diterima kelompok 3? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara memaksimalkan metode pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Izin menjawab, memaksimalkan metode pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa cara yang bisa diambil. Setiap cara bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta membantu siswa mencapai kompetensi yang diinginkan. Berikut ada beberapa cara yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran dengan jelas. Dapat dijelaskan di sini yaitu dengan cara memilih metode pembelajaran. Pastikan tujuan pembelajaran sudah jelas dan terukur. Yang kedua
karakteristik peserta didik dapat dijelaskan. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda seperti auditori, visual, dan kinestetis. Yang pertama, visual dapat dijelaskan merupakan menggunakan gambar, diagram, atau video. Yang kedua yaitu auditori, yaitu seperti diskusi kelompok, ceramah. Dan yang ketiga yaitu kinestetik, yang itu pembelajaran berbasis proyek atau praktek langsung. Dan yang ketiga yaitu gunakan teknologi dalam pembelajaran. Dapat dijelaskan yaitu seperti menggunakan platform media online untuk akses materi yang lebih fleksibel, memanfaatkan aplikasi edukasi untuk meningkatkan interaktivitas dan memotivasi siswa. Dan yang ketiga yaitu menggunakan video atau simulasi untuk konsep-konsep yang sulit dipahami. Dan yang keempat yaitu menciptakan suasana belajar yang mendukung, di mana dapat dijelaskan yaitu suasana kelas yang kondusif sangat penting untuk mendukung proses belajar yang optimal, menciptakan lingkungan yang aman. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi, di mana digunakan evaluasi secara berskala untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan evaluasi tidak hanya dilakukan melalui teks, tetapi juga melalui pengalaman dan tugas-tugas pribadi. Baik, apakah bisa diterima kelompok 4? Kelompok 4. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Pertanyaannya itu bagaimana cara pendidik menerapkan pendekatan kebermaknaan yang baik selama proses pembelajaran. Izin menjawab, pendekatan berkemaknaan adalah pendekatan pembelajaran yang berdekatan pada penghubungan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa, sehingga siswa dapat memahami, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan pengetahuan secara lebih mendalam. Berikut beberapa cara yang dapat diterapkan oleh pendidik untuk menerapkan pendekatan bermakna dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan siswa. Seperti melalui pembelajaran, pendidik perlu mengenali latar belakang siswa, termasuk pengalaman, minat, dan tantangan yang mereka hadapi. Dan yang kedua yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang berfokus pada siswa, di mana adanya pembelajaran kooperatif, di mana diterapkan pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk saling membantu dan memahami materi. Dan yang ketiga yaitu memberikan ruang untuk beraktivitas, di mana siswa dibiarkan untuk memberikan ide-ide baru dan menemukan cara-cara kreativitas dan memecahkan masalah. Ini akan memberi mereka rasa yang bertanggung jawab lebih tinggi dalam pembelajaran. Apakah bisa diterima kelompok 10? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Apa contoh pendekatan edukatif yang bisa diterapkan oleh guru dalam pembelajaran sehari-hari? Jawabannya, guru dapat menerapkan pendekatan edukatif dengan memberikan perhatian pada kebutuhan emosional siswa, mendukung komunikasi terbuka, mendorong kerjasama antar siswa, dan memberi umpan balik yang konstruktif. Apakah bisa diterima kelompok? Terima kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari teknik pembelajaran yang sudah dipaparkan tersebut, bagaimana cara kita sebagai calon guru menerapkannya dalam konteks pendidikan modern? Jawabannya adalah yang pertama, memahami konsep dan teori dasar pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan model pembelajaran yang khas sesuai kondisi nyata di tempat kerja. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran dengan memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, menggunakan teknik yang berbeda sesuai dengan karakteristik siswa. Apakah kelompok 1 bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah model strategi pendekatan dan teknik memiliki fungsi yang sama dan sesuai dalam proses pembelajaran? Mohon dijelaskan dan paparkan. Jawabannya, yang pertama, strategi. Strategi adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikolog, dan didaktik. Yang kedua itu teknik. Ialah sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Dan yang ketiga itu ada pendekatan.
Pendekatan ialah suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, contohnya filosofis, psikologis, didaktik, dan ekologis, yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Apakah kelompok 2 bisa menerima? Tidak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf.